Bab 5595. Chuck sudah menduga bahwa Romana-chan akan mengatakan itu, jadi lalu dia mengerucutkan bibirnya. Bibir dengan sengaja dan berkata, "Oh, Nona Romana-chan, kamu terlalu banyak bicara, bukan?" Romana-chan berkata dengan bangga. "Aku, Romana-chan, selalu mengatakan sesuatu dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang besar." Chuck menyipitkan matanya. Mata sambil tersenyum, dia berkata, "Saya akan tahu apakah saya berbicara besar atau tidak." Romana-chan mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Chuck berkata sambil tersenyum. "Nona Romana-chan, sebaiknya berbaring tanganmu dan biarkan aku menunjukkan palmistri." "Seorang murid!" Romana-chan memarahi dengan tajam. "Aku tidak berharap kamu menjadi begitu kotor dalam pikiranmu selain menjadi fasih." Chuck tersenyum. "Nona Romana-chan salah paham, aku tidak bermaksud mengambil keuntungan darimu. Aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak menyombongkan diri ketika mengatakan bahwa kamu tidak pernah berutang budi pada orang lain." Romana-chan mendengus dingin, menggertakkan giginya dan berkata, "Aku, Romana-chan, tidak pernah tahu bagaimana menyombongkan diri." Chuck mengangguk. "Lalu Nona Romana-chan mengulurkan tangannya, dan kamu akan melihat hasilnya sebentar lagi." Romana-chan mengulurkan tangannya di depan Chuck dengan marah, dan berkata dengan dingin, "Aku ingin untuk melihat obat apa yang kamu jual di labumu." Chuck tersenyum ringan, mengulurkan tangannya untuk dengan lembut memegang telapak tangan Romana-chan yang lembut, putih dan lembut, dan bercanda, "Kulit Nona Long sangat terawat, dan tangan kecilnya terasa licin." Menarik tangannya, dia tidak pernah berpikir. Begitu telapak tangan Chuck benar-benar tidak bisa bergerak. Tepat ketika dia ketakutan, Chuck menatapnya dan berkata dengan senyum tipis, "Ayo, aku akan memberimu kesempatan." Setelah itu, dia menuangkan energi spiritualnya ke telapak tangan Romana-chan yang ramping dan putih. Setelah itu kekuatan energi spiritual mengalir ke dantian Romana-chan dalam sekejap, membuka ketiga meridian di tubuhnya yang belum dibuka dalam sekejap. Romana-chan hanya merasakan gelombang kekuatan maskulin dan kuat mengalir ke tubuhnya, dan sebelum dia bisa berteriak kesakitan, dia merasakan kekuatan itu mengalir deras ke meridian dan dantiannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa platform spiritual seluruh orang tampak jelas dalam sekejap. Dan kemampuan persepsi seluruh orang memiliki perubahan yang sama sekali baru dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Mengapa meridian saya tiba-tiba menjadi jelas?" Chuck berkata sambil tersenyum. "Nona Romana-chan, selamat, Anda sekarang adalah seorang seniman bela diri di alam Dzogchen dari dunia Ming." "Apa?" seru Romana-chan dan Chang Hong. Romana-chan menganggap penyempurnaan besar alam Ming sebagai tujuan akhir hidupnya, dan dia tidak pernah bermimpi bahwa itu akan terwujud dalam sekejap sekarang. Dan Chang Hong sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Chuck sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Chuck begitu kuat. Dia tidak hanya dapat menyegel keempat meridiannya sambil berbicara dan tertawa, tetapi dia juga dapat menutup ketiga meridiannya. Bahkan meridian Romana-chan terbuka dalam sekejap mata. Romana-chan yang sederhana hanya memiliki kegembiraan dan kegembiraan tiba-tiba menjadi master Dzogchen di alam Ming dalam pikirannya. Dan dia tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Chuck tiba-tiba menggunakan energi spiritual untuk menyegel kembali tiga meridian yang baru saja dia buka. Menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Oh, maaf, Nona Romana-chan, saya benar-benar ingin memberi Anda kesempatan." Chuck berkata lagi, "Tetapi saya baru ingat bahwa Anda baru saja menjelaskan bahwa Anda tidak pernah berutang budi kepada orang lain. Bagaimana saya bisa mempersulit Anda?" Bab 5596. Romana-chan belum pulih dari kenyataan menerobos ke kesempurnaan agung alam Ming dalam sekejap, dan pikirannya masih berdengung, jadi dia tidak tahu apa arti kata-kata Chuck nanti.
Sebelum dia bisa bereaksi, Chang Hong tiba-tiba menatap Romana-chan dan berseru. Romana-chan, kamu, bagaimana kamu menjadi petarung bintang 5 lagi? Teriakan terkejut seperti baskom berisi air dingin membangunkan Romana-chan. Baru kemudian dia menyadari bahwa kultivasinya telah berubah lagi dalam waktu yang sangat singkat. Dari kesempurnaan agung alam Ming barusan, dia telah mundur kembali menjadi prajurit bintang 5. Dia sangat ketakutan di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Bagaimana dia melakukannya, bahwa dia bisa memanipulasi kultivasinya sendiri dalam sekejap mata. Pada saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan Cak berada di luar imajinasinya. Dan kemudian, hatinya menjadi sangat hilang dalam sekejap. Alasan kekecewaan adalah bahwa dia benar-benar telah menjadi master puncak Ming Realm Dzogchen sekarang. Itu adalah impian seumur hidup saya. Itu dengan mudah disadari pada saat yang tidak disengaja. Sayang sekali mimpi ini seperti bintang jatuh. Meskipun menyilaukan, itu cepat berlalu. Pada saat ini, Romana-chan sepertinya terbangun dari mimpi, dan seluruh hatinya sangat hilang. Melihat Cak lagi, kebanggaan dan keunggulan sebelumnya hilang di matanya. Yang ada hanyalah kesepian dan rasa malu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Cak melepaskan tangan lembut Romana-chan saat ini, menatap Chang Hong, dan berkata, Tuan Hong, kalian berdua, guru dan murid, berdiskusi dengan baik tentang bagaimana melewati tahta. Jadi aku tidak akan mengganggumu. Setelah selesai berbicara, dia mengambil langkah lalu pergi. Chang Hong buru-buru mengikuti, dan berkata dengan hormat, Tuan Wage, pergi perlahan, bawahan ini pasti akan menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan suksesi Tuan hari ini. Setelah berbicara, dia membantu Cak membuka pintu terlebih dahulu. Mendengar suara pintu terbuka, Romana-chan tanpa sadar berbalik dan menoleh. Melihat punggung Cak menghilang di luar pintu, dia menjadi semakin kecewa. Chang Hong mengirim Cak keluar rumah, lalu berlari kembali, menutup pintu, dan berkata kepada Romana-chan dengan sangat menyesal. Romana-chan, kamu sangat bingung. Aku telah berlatih seni bela diri sebagai guru untuk sebagian besar dalam hidup saya, dan saya belum pernah melihat Tuan Wage. Ini adalah kesempatan besar bagi ahli kekuatan supernatural untuk bertemu Tuan Wage. Dan untuk mendapatkan nasihat Tuan Wage bahkan lebih merupakan peluang di antara peluang, mengapa Anda menyinggung Tuan Wage? Ekspresi Romana-chan sedikit membosankan ditanya, Tuan. Tuan Wage ini? Apa latar belakangnya? Tidak peduli seberapa berbakat seorang seniman bela diri, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, bahkan lebih dari 10 tahun, dari kultivasi bintang 5 hingga penyempurnaan besar alam Ming. Bagaimana dia bisa membuka 3 meridian saya dalam sekejap? Chang Hong menghela nafas, dan berseru. Romana-chan, kekuatan gaib Guru Wage telah melampaui Anda dan kognisi saya posisi sekte diturunkan kepada Anda. Karena saya ingin mengikuti Tuan Wage dengan cara yang membumi, melayaninya seperti anjing, dan juga mencari beberapa peluang. Mata Romana-chan penuh penyesalan, dan dia tidak bisa tidak bertanya pada Chang Hong. Tuan, kekuatan Tuan Wage seharusnya sudah melampaui alam kegelapan. Chang Hong mengangguk. Kekuatan Tuan Wage mungkin telah melampaui ruang lingkup seni bela diri. Saya telah mendengar guruku mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, kepala ke-10 Taizen Dao meninggalkan rekor. Dia mengatakan bahwa di dunia ini, ada cara kultivasi yang lebih kuat daripada seni bela diri, tetapi aura yang lebih kuat. Saat dia berbicara, Chang Hong berkata pada dirinya sendiri. Meskipun master seni bela diri top juga dapat mentransfer ki mereka yang sebenarnya ke tubuh orang lain, menyembuhkan luka mereka. Dan bahkan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi mereka tidak dapat menjangkau jauh. Sedangkan untuk Tuan Wage, dia dapat membantumu menerobos ranah 3 meridian dalam sekejap mata. Kalau dipikir-pikir, Tuan Wage harus menjadi tipe orang yang bisa menguasai energi spiritual. Romana-chan berkata dengan sedih. Tuan, kenapa tidak? Bukankah kamu katakan padaku?
Bahkan jika kamu menyapaku sebelumnya, aku tidak akan memprovokasi Tuan Wage begitu tiba-tiba.